Pun nggih anteng nggih. Pun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril dati wasilis bisairil asma'i wa sifat wa akibatul lil muttaqin wa la udwana illa dzalimin amma ba'du. Salam kebaikan dan salam sejahtera untuk semuanya pemirsa yang ada di rumah dan saudara-saudara yang ada di sini. Semua ini berkah Allah Subhanahu wa taala. Juga kami semua di sini tidak melupakan kepada sholawat dan salam kami juga kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah kita selalu senantiasa terjaga iman tauhid kita. Mudah-mudahan apa yang saya utarakan di sini nanti lebih mengena, bermanfaat dan untuk bekal kehidupan kita di dunia wal akhirah. Amin. Karena memang ini ilmu yang sakral dan sangat berbahaya. Nah, kemarin tidak sembrogi saya, karena judulnya sangat syahadat sakaratul maut. Nah, sebetulnya kita punya itu dulu di alam sana, cuman kita belum bahas melupakan itu semua. Makanya cerdaskan pikiran kita, maksimalkan akal kita. Mungkin pemirsa yang di rumah bisa mengulang-ulang video ini hingga sampai paham betul. Kalau memang kurang paham, suatu saat kita akan bertemu dan memang harus dipahamkan. Karena memang ilmu ini memang sejatinya ilmu untuk kita kembali sebetulnya. Rodok ndredeg aku. Ini sangat bisa menjawab, cuman rodok hati-hatilah dari diri kita supaya kita sendiri waspada. Meskipun was-was tetap kita harus waspada. Ya, sebab sesuatu yang masuk dari pendengaran, penglihatan itu pasti akan terespon oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah kamu mau meyakini atau tidak, bagi saya tidak masalah. Entah kamu mau yakin atau mau coba-coba atau mau benar-benar ingin mengetahui, karena itu suatu kesempurnaan kehidupan. Karena dalam ilmu ini syahadat itu suatu persaksian. Bagaimana kamu bisa menyaksikan dengan mata sementara kita belum meninggal. Persaksian itu hanya bisa dirasakan di alam pikir dan rasa kita, bahwa kita benar-benar menyaksikan dari hati dan rasa bahwa nanti kelak kita akan seperti itu. Nah, cuman yang digayo di sini syahadat sakaratul maut adalah suatu kesempurnaan persaksian untuk kita sebagai insanul kamil. Nanti saya akan saya akan operasi sedikit-sedikit, saya akan menjabarkan, saya akan memilah-milah supaya Anda lebih paham betul. Bila kurang paham, diulang kembali. Saya mohon diulang kembali, bukan karena sifatnya sulit saya ngomong ini, karena sifatnya Anda harus paham. Setidaknya minimal 30%. Kalau Anda masih belum paham, tolong datang ke sini. Nah, yang bagi pemirsa yang di rumah. Nah, makanya ada satu landasan manusia yang jelas pasti akan diadakan oleh Allah, yaitu mati. Kita sudah divonis sama Allah mati. Uniknya kita nggak tahu kapan. Cuman kita sekarang ini antri mati. Nah, oleh itu kita harus menyaksikan seperti apa kematian ini. Nah, yang dinamakan syahadat, saya pertol dari syahadat. Syahadat itu adalah suatu persaksian. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Betul ya? Lan aku bersaksi Nabi Muhammad utusane Allah. Secara syar'i dan syariat, ucapan dan artinya seperti itu. Nah, nanti disambung sakaratul maut, saya petol dulu. Nah, kalau Anda menyaksikan apa lewat mata atau lewat yang lain? Menangi kalau lewat mata.
Rasulullah sudah meninggal. Allah tidak tampak. Asyhadu alla ilaha illallah. Karena adanya sang ada, selagi ucapan ada itu belum ada. Ada yang mutlak dan absolut, itu wujud Allah. Ya, paham ya? Asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada apa-apa, tidak ada manusia, dunia, alam semesta ini kecuali Allah. Udah ya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian diadakanlah utusan Allah, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah, sifatnya majas. Kemudian diadakanlah seluruh isi alam semesta, bagian dari perwakilan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hati-hati, mohon dipahami. Syahadat persaksian disaksikan mata atau disaksikan hati, rasa. Kalau mata, Rasulullah sudah dimakamkan di Madinah. Nah, secara identitas Rasulullah sudah tak pernah ada. Secara personalitas Rasulullah hadir di dalam diri kita. Nah, maka diri kita ini Rasul, rasa ningsun jari wong Jawa itu. Nah, mewakili kita menangi Rasulullah tapi lewat rasanya. Kenapa kita sampai taat kepada Imam Tauhid sampai sekarang? Karena kita merasakan rasa Rasulullah. Mohon dipahami. Ya. Tak jebol meneh. Lewat suatu hakikat syahadat ini tadi syar'i, Gus. Tak jebol meneh lewat suatu hakikat. Asyhadu alla ilaha illallah, anane wong lanang. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, adanya perempuan. Maka kalau keduanya disatukan wujud atunggal, itulah suami istri. Oke. Satu jagat. Asyhadu alla ilaha illallah, adanya siang. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, adanya malam. Semuanya kalau disatukan itu suwung. Wis. Apalagi nih, asyhadu alla ilaha illallah, adanya seorang bapak. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, adanya seorang ibu. Itu pun kalau disatukan jadinya kita. Nah. Oke, asyhadu alla ilaha illallah, onone urip. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, onone mati. Asyhadu alla ilaha illallah, badan halusmu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, badan kasarmu. Kalau disatukan insanun kamil, manusia yang beribadah dengan badan kasar dan badan halus. Asyhadu alla ilaha illallah, ananya niat, adanya niat. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kehendakmu. Seluruh amalan tanpa niat ditolak. Berarti wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tidak memakai asyhadu alla ilaha illallah. Banyak sing ditolak amalan. Nah, berarti niat dibentuk dulu, baru perilaku, ibadah, ikhtiar, apapun bentuknya ini. Niat. Karena Allah membaca dari niat dulu. Innamal amaru bi niat. Aku sesungguhnya membaca dari niat dulu. Bisakah Allah berpisah dengan Rasulullah? Ya bisa. Dua-duanya atunggal. Karena itulah syahadat kalimat kalih. Yang adanya cuma persaksian tunggal, yaitu syahadat itu sendiri. Tidak ada bedanya ombak dengan samudra. Gatuk samudra karo ombake. Gatuk Allah karo Nabi Muhammad. Sekarang Allah berada di dalam dirimu hingga Allah menyatakan aku lebih dekat dari urat lehermu. Sekarang Rasulullah Nabi Muhammad ada di dalam dirimu hingga kita menyatakan itu rasa ningsun, rasaku. Oke, Allah berada pada khoyun, hidupmu. Muhammad ada pada rasamu. Oke, mulai kemerimet juga. Oh ya. Pahami, download semua kaweruh ini di dalam, karena ini bukan landasan zikir, landasan pemahaman. Keliru dalam memahami, kesasar, tersesat. Sampai tak tunjukkan ini rumahnya Gus Koiron, lari ke sana, nanti belok kiri. Keliru Anda memahami, tersesat jauh. Hampir sama-sama jalan, tetapi Anda keliru memahami, tersesat jauh. Saya katakan syahadat, kalimat kalih
luru-lurune atunggal kata orang Jawa. Dua-duanya itu satu. Dia terbentuk di dalam diri. Bahkan Tritunggal dalam arti bukan sifatnya trinitas, tetapi beliau Rasulullah dan Allah sendiri yang menciptakan kita berada pada satu wadah, yaitu diri kita. Oh, banyak dalile. Wes sudahlah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nah, di situ berada di dalam diri kita. Demikian hidupmu dan matimu satu syahadat. Persaksian. Apa syahadat pertama? Niat. Saya katakan, suatu niat, suatu perbuatan tidak didasari niat tertolak. Kon sholat gak nganggo usul, kira-kira sholat apa? Podo 4 rakaat antara asar, isya, duhur. Hanya membatasi waktu enggak? Waktu. Kalau ini jam 12 maka kau bisa mengatakan ini duhur. Kalau ini sore jam 3 maka kamu bisa mengatakan ini asar. Kalau ini nanti habis maghrib itu menyatakan isya, sama 4 rakaat. Tapi jikalau dilakukan 4 rakaat dalam jam 12 malam, kau bisa mengatakan itu duhur, asar, isya? Tetap yang berdekatan adalah isya. Oke ya, paham ya? Jikalau kau mengerti suatu kehidupan, kau mesti mengerti kematian, pahami. Lu aneh, kok kenal Rasulullah gak kenal Gusti Allah. Kowe kenal Gusti Allah kok gak kenal Rasulmu. Kowe kenal hidupmu kok gak kenal mati. Kok kowe kenal matimu kok gak sempurna hidupmu. Makanya tolong dipahami sitik-sitik ya. Mestinya kalau kau mengenal Allah, kau mengenal Rasulullah. Karena 2 kalimat syahadat tadi saya ulang-ulang ini. Mestinya kalau kamu mengetahui suatu kehidupan, kamu mengetahui porosnya kematian. Cuma keindahan kematian yang kita cari. Oke. Kalian tidak pernah loh ketemu dengan Rasulullah. Nabi Muhammad sudah dimakamkan di sana. Tapi bisa mengetahui Rasulullah bersaksi berada di dalam dirimu sebagai rasamu. Nek kawin antara laki perempuan, syahadatnya berubah enggak? Kalau jadi mu'alaf, seorang Nasrani atau seorang Yahudi atau seorang Hindu Buddha kemudian masuk Islam, syahadatnya berubah enggak? Kalau kamu berbaiat dengan seorang guru, nah, antara murid sama guru akan melaksanakan samina wa ata'na, syahadatnya berubah enggak? Enggak. Demikian saat kamu hidup dan matimu. Saat kamu berada pada suatu kehidupan untuk menemui suatu ajal kematian, syahadatnya berubah enggak? Kudune ndak. Kawine asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku nikahi kamu, oke. Jadi seorang mu'alaf saat itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusane Gusti Allah, oke. Nah, jikalau kamu berbaiat kepada sang guru asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusannya Gusti Allah, oke. Semua enggak berubah. Sama juga dengan sakaratul maut. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Unik sekarang. You hidup dari Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu alla ilaha illallah koyu. Urip teko Allah. You mati wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apakah Muhammad itu landasan suatu kematian? Makanya rumit, tapi tak kasih tahu, insya Allah paham. Tidak, masukkan ke dalam diri suatu keyakinan. Apa? Nak rukun imane masuk nang apa? Hari akhirmu. Kamu harus mendownload hari akhirmu. Pertama kali jikalau itu suatu niat, letaknya di mana? Asyhadu alla ilaha illallah. Niat. Polanya wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Seperti apa yang kamu inginkan dalam kematian? Mustahil bisa mati sempurna tanpa niat diniati dari sekarang. Saya katakan tadi, saya kembalikan, suatu amalan, suatu perbuatan, suatu tindakan tanpa niat dikembalikan oleh Allah, gugur. Oke. Ya.
Berarti sampean iku nek mlaku rono rene jarene sedekah iku tanpa niat gugur enggak? Percuma. Inamal amaru biniat. Yo percuma berarti amalanmu kemarin-kemarin. Anggap ae nol saiki. Wis percuma, kon gak ono niat sedekah soalnya. Mung ngeculno tok. Wis diniati itu dari awal itu sampai kapanpun akan terus. Aku kalau ada rezeki, aku akan sedekah. Niat. Besok pun bangun tidur masih pada tahap niat tersebut sampai mati, Pak. Sampai mati. Ora tangi turu niat meneh ndak usah. Sampai aku kalau ada rezeki aku niat. Demikian orang sholat. Saat dia bangun subuh, dia niat usolli fardhu subhi rakaataini. Usolli fardhu dhuhri arba rakaataini. Usolli fardhu asri terus. Usolli fardhu maghribi salasa rakaataini. Saat sholat dia niat terus, karena dalam niat itu perilaku dalam sholat kamu ditulis oleh Allah. Oke, asyhadu an la ilaha illallah, niat, karena Allah inamal amaru biniat. Asyhadu an la ilaha illallah badan halusmu, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah badan kasarmu, eling, badan halusmu, badan kasarmu. Di dalam asyhadu an la ilaha illallah, dalam persaksian itu di dalamnya ada la ilaha illallah, kalimat tauhid. Maka indakola jannah, siapa sing iso ngucap itu surga tempatnya. Di dalam kalimat asyhadu alla ilaha illallah, setelah kamu bersaksi di dalamnya ada la ilaha illallah, tambah yakin sudah nggak ada asyhadu. Di dalam wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, di dalamnya ada Muhammadar Rasulullah. Sudah tidak ada persaksian karena sudah menyatu pada dirimu. Muhammad badan kasarmu, Allah adalah roh wanimu. Oke, menyatu. Hingga setelah kamu masuk ke dalam Islam, kamu tidak lagi bersyahadat tapi menyatakan la ilaha illallah Muhammadar Rasul. Tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad itu satu Gusti Allah. Masuk ke dalam kulbi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu paling halus aku pelan-pelan supaya kon paham ku nak mati kaya apa. Oke. Satu contoh. Berapa kali kamu nonton di TV suatu kejadian, suatu peristiwa yang kamu alami tentang suatu kematian. Ini larinya ke sifat jirim. Badan sifat. Kalian bisa menyanyi karena mencontoh seseorang yang menyanyi. Oke, kalian bisa menari karena tertarik dan menyontoh orang untuk bisa menari. Kalian bisa bermain musik karena mencontoh seseorang untuk bisa bermain gitar musik. Ya kan? Tidak ada suatu perbuatan, suatu kejadian dan peristiwa itu terjadi secara kebetulan. Pasti ada suatu peristiwa yang mendahuluinya untuk huni sifat, menyerap sifat untuk dijadikan landasan contoh dalam diri kita. Sekarang aku tanya, berapa kali suatu perjadian dan peristiwa yang Anda hadapi dalam suatu kematian, baik itu su'ul khotimah maupun husnul khotimah? Jawaban dirimu sendiri. Oke, gak ono Gus. Belajar pada kematian Rasulullah, belajar pada kematian Abdul Qadir Jailani, belajar kepada kematian Sunan Kalijogo dan wali-wali liyane. Coba. Nah, itu suatu cerita, suatu kejadian yang nyata. Pernah enggak menyerap sifat itu? Orang mati sujud, ada orang mati duduk, ada orang mati saat di rumah sakit dengan mengucap kalam Allah, ada orang mati di rumah mbah-mbah kita ini. Biarpun orang lain cerita kamu dengarin. Lantas sebut indah. Persaksian itulah yang disebut asyhadu alla ilaha illallah. Lantas adanya Allah tanpa makhluk ciptaannya Tuhan, apalah artinya kita jadi manusia? Enggak ada. Kemudian setelah sampai mengadopsi, Anda mengadopsi suatu sistem kematian itu yang indah, yang bagus-bagus, menjadikan suatu sifat. Banjur kita bersahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagaimana nasib daripada suatu kematian itu akan melanda diri kita? Wes, bagaimana pikirannya sampai isok lepas dari semuanya? Bagaimana indahnya kematian itu tidak menjadikan itu suatu sakit, rasa sakit, tapi rasa nikmat dan tersenyum.
Malah nek ketok untune kowe guyu gak enak. Nah, ini pahami kematian yang indah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nabi Muhammad mewakili semuanya. Mewakili semuanya, mewakili semua ciptaan. Qulatul minurika wa qulatul qalbi. Aku menciptakanmu Muhammad dari nurku nurilah, aku menciptakan seluruh isi alam semesta dari semua kejadian dan peristiwa dari nurmu Nur Muhammad. Lantas Nur Muhammadlah ini yang terpancar kepada semua sistem kehidupan maupun sistem kematian.